Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian 4M Sinode GKO dibuat dengan tujuan agar setiap kita pada akhirnya mandiri dalam menggali isi Alkitab dan tema khotbah minggu berdasarkan panduan yang ada. Hal ini pun sangat baik bila direnungkan bersama keluarga dan sahabat, sehingga terciptalah suatu gaya hidup merenungkan firman Tuhan dalam keluarga dan gereja. Renungan harian 4M Sinode GKO dituangkan dalam bentuk buku maupun audio dan video. Dalam bentuk audio dan video ini, kami hendak menyapa jemaat dan memberi inspirasi bagaimana menerapkannya dalam keluarga. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan berikut ini. Pagi ini kita akan renungkan di hari Senin 26 April 2021. Judulnya Kasihilah Saudaramu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dapat bersateduh bersama suami istri agar kehidupan rohani kami semakin akrab, dekat dan intim dengan Engkau ya Bapa. Kami mau membaca firman Tuhan dan kami terima kebenaran itu dengan sikap hati yang bersedia diajar dan dibentuk oleh Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Kita akan sateduh hari ini. Mama silakan baca firman Tuhannya, nanti Papa yang akan memandunya. Silakan, Ma. 1 Yohanes 3 ayat 11-12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Amin. Nah, dari bacaan tadi kita mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan yang ada di renungan harian 4M Sinode GKO. Yang pertama, apakah isi dari berita sekaligus perintah yang harus kita lakukan sesuai dengan ayat 11 tadi? Kita harus saling mengasihi. Wah, di situ ada kata harus, Mah. Menurut Mama, apa artinya harus? Harus berarti perintah. Berarti mengasihi itu perintah Tuhan. Apa yang terjadi bila kita tidak menjalankan perintah Tuhan, yakni saling mengasihi? Ya, kita berdosa. Keluarga kita akan kacau balau dan berantakan. Rumah tangga kita penuh dengan masalah tanpa jalan keluar. Benar, Mah. Kita harus saling mengasihi sebagai bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Siapakah tokoh yang dipakai dalam ayat 12 tadi yang diumpamakan sebagai si jahat? Kain. Kenapa ya, Mah? Kain bisa berbuat jahat? Karena Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Kalau menurut Kejadian 4 ayat 5, Kain membunuh karena hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dan apakah sebabnya ia membunuh adiknya Habel? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Wah, kalau gitu kita harus waspada, Mah, dan jaga hati kita agar jangan ada perbuatan jahat dalam rumah tangga kita. Amin. Nah, sekarang Papa akan bacakan pengajaran yang ada di buku renungan ini ya, Mah. Cerita tentang Kain dan Habel sering kita dengar di ibadah sekolah minggu maupun ibadah minggu. Perbuatan Kain yang membunuh adiknya yaitu Habel tidak mencerminkan kasih seorang saudara. Padahal dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 mengatakan bahwa sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Nama, berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya di atas tadi, apa yang menjadi komitmen kita, Mah? Mama mau mengasihi Papa dan anak-anak, bukan karena Papa dan anak-anak berbuat baik, tetapi karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Papa juga begitu, Mah. Papa mau mengasihi Mama dan anak-anak karena mengasihi adalah perintah Tuhan. Namun ya, kita perlu jujur juga di hadapan Tuhan, disadari atau tidak bahwa Papa telah melukai hati Mama dan anak-anak. Untuk itu Papa minta maaf, Ma, dan Papa mau memperbaikinya.
Iya, Mama memaafkan Papa. Mama juga minta maaf. Disadari atau tidak, Mama telah menyakiti hati Papa dan anak-anak. Ya, Papa maafkan Mama. Kita saling memaafkan ya, Ma. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini telah memberkati kita untuk kita hidup saling mengasihi. Mari kita tutup tata teduh kita dengan doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah menegur, meneguhkan, dan beri perintah kepada kami agar kami sekeluarga hidup saling mengasihi. Ini komitmen kami, ini kerinduan kami. Berkenan Roh Kudus mengingatkan kami akan komitmen kami dan menolong kami mewujudkannya. Kami juga mau ajarkan kebenaran ini kepada anak-anak kami agar mereka bertumbuh hidup saling mengasihi sesama saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.